dia ada. Jadi semua dirinya bagaikan batang pohon kelapa, dari akar sampai ke ujung selalu bermanfaat. Selama dia mukmin mengerjakan yang wajib, maka insya-Allah dia akan menjadi manusia yang paling dicintai Allah. Karena cinta itulah makanya dia akan berhasil mendapatkan surga yang tak terbeli oleh amal saleh. Mobil kita panaskan, lalu kita bawa anaknya sampai di rumah sakit, selesai urusannya. Di tengah jalan suaminya tanya, jadi kiban manyo ngan pulung balah dengan apa saya balas ini minyak pun saya tak tahu bayar bagaimana. Oh, tak usah bayar minyak, nanti aja kalau dah sembuh bayar sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah, seluruh pengurus musalla atau masjid juga yang kami muliakan dan dimuliakan Allah insyaallah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat isya dan tarawih, dan setiap langkah kita mudah-mudahan menjadi penyebab masuknya kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muslim hampir di semua masjid, bahkan di semua masjid saya kunjung, belum pernah saya menemukan moderator yang begini. Tidak ada. Betul-betul unik, betul-betul pintar. Tidak ada moderator yang bisa mengambil intisari dengan lengkap. Bahkan yang tidak saya katakan pun ada. Betul. Hello, hana lungkeun bidadari pakai baju putih tembus pandang. Saya tidak pernah mengatakan tadi pagi, saya tidak sebutkan bidadari itu memakai baju putih tembus pandang. Saya tak katakan itu. Nah, tidak ada itu. Cuma karena kepintaran beliau, maka beliau berhasil membuat intisari yang luar biasa. Memang beliau ini selayaknya, itu layak duduk di kursi DPR RI, Pak. Layak. Tapi apa boleh buat, Allah menakdirkan lain. Semoga beliau bersabar di atas musibah ini, dan semoga Allah memberi kesempatan yang lain insyaAllah. Tapi secara pribadi saya mendukung beliau. Dari awal-awal ceramah saya di masa-masa pemilihan selalu saya promosikan, karena saya selalu terkenang di spanduk beliau tertulis gaji beliau untuk orang miskin, anak yatim, dan untuk masjid. Tapi kenapa orang tak baca yang 3 tulisan itu? Itu yang mengherankan. Mudah-mudahan walaupun tak terpilih, Allah tetap bersama beliau selama-lamanya insyaAllah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi pagi kita sudah membahas bahwa yang patut kita fahami lebih dahulu, bahwa amal saleh kita tidak bisa memasukkan kita ke surga, juga tidak bisa menjauhkan kita dari api neraka. Jadi yang menjadi penyebab kita masuk surga dan menjadi penyebab terhindar dari api neraka bukan karena amal yang kita lakukan, tapi karena rahmat Allah terhadap amal kita. Kenapa begitu? Para ulama menjelaskan karena amal saleh tak mampu membeli surga. Sehebat apapun pahala,
sebanyak apapun tak mampu membeli surga. Karena tak mampu, tak mungkin kita berada di surga dengan amal itu. Jadi kalau begitu kita akan masuk surga karena Allah suka dengan amal saleh kita. Allah cinta. Karena Allah yang punya surga, dengan cintanya itulah Allah akan memberikan kesempatan. Dan tak mesti amal saleh itu harus banyak. Bisa jadi Allah pilih dari salah satu amal saleh kita. Nah, kemudian kita menjelaskan, ini saya ulang sedikit bagi yang tidak sempat hadir atau yang sudah hadir tapi tertidur di dinding, ya, sehingga saya harus ulang sedikit bahwa dengan kita mengetahui itu, maka hendaknya kita mencari-cari tahu mana amalan yang paling disukai Allah. Dan ternyata dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi SAW telah menyebutkan ada amalan yang paling dicintai Allah. Dan itu ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai Allah?" Kita sudah jelaskan tadi pagi, ternyata manusia yang paling dicintai Allah bukan yang paling banyak tahajudnya, bukan yang paling rutin duhanya, bukan yang paling banyak puasa Senin Kamisnya, ternyata adalah yang paling banyak manfaat kepada orang ramai. Jadi kalau dia berada di satu kampung, keberadaannya dirindukan oleh orang lain. Tenaganya, hartanya selalu membuat orang banyak senang, walaupun dia mengerjakan amal-amalan yang sederhana. Tadi pagi kita contohkan mengganti bola lampu di tempat yang gelap, menambal jalan, kemudian dia atur kampung supaya tidak terjadi keributan. Kalau ada sesuatu yang orang membutuhkannya, maka dia ada. Jadi semua dirinya bagaikan batang pohon kelapa, dari akar sampai ke ujung selalu bermanfaat. Selama dia mukmin mengerjakan yang wajib, maka insya Allah dia akan menjadi manusia yang paling dicintai Allah. Karena cinta itulah makanya dia akan berhasil mendapatkan surga yang tak terbeli oleh amal saleh. Itu yang sudah kita jelaskan. Baik, izinkan kita 10 menit bersama untuk kita jelaskan sisanya. Pertanyaan kedua dari sahabat yaitu, wa ayyul a'mal ahabbu ilallahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Tadi pertama, manusia mana yang paling cintai Allah? Lalu pertanyaan kedua, amalan apa yang paling dicintai Allah? Nah, kita akan lihat jawabannya, dan kita nanti akan melihat apakah kita termasuk di dalam salah satunya atau tidak. Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah, yang pertama, sururun tudkhiluhu ala muslim. Engkau memasukkan kebahagiaan kepada seorang muslim. Kalau seorang muslim sedang bersedih hati, lalu kita datang menghiburnya, maka kita sudah melakukan amalan terbaik. Ketika seorang yang sedang ditimpa musibah, kita datang lalu kita katakan, bersabarlah, nasabar. Janganlah terlalu bersedih hati karena meninggal itu wajib. Saya saja sudah lama mendapatkan kenyataan itu. Tidak ada lain, bersabarlah, tawakallah. Dengan kehadiran kita, kesedihannya sedikit-sedikit terobati. Nah, kita ini sudah menjadi manusia yang melakukan amalan-amalan terbaik. Makanya dalam takziah itu disebut takziah, artinya menghibur. Disuruh bertakziah untuk menghibur, bukan untuk merepotkan yang punya rumah. Kalau takziah kita malah merepotkan yang punya rumah, sampai yang punya rumah tak sempat menangis. Hangana gede mengkli ya, Pak. Kita takziah, yang punya rumah tak sempat nangis, mau nangis. Belum habis air matanya, tak sempat. Kenapa? Dipanggil oleh orang yang sedang berada di dapur. Kak ayah, katanya. Boh mana kah habis? Kak ayah, telur sudah habis. Ini cabai pun tak cukup. Gula bagaimana? Ini beras bagaimana? Di Kak ayah ingin menangis, tak sempat menangis. Sudah jatuh tertimpa tangga.
Makanya adat kita ini harus diperbaiki. Ya, karena Nabi SAW itu melarang menyusahkan orang yang ditimpa musibah. Ya. Jadi kita ini disuruh hibur, bukan disuruh susahkan. Yang lebih aneh lagi Bapak Ibu, ada yang model ketika datang ke tempat orang musibah malah marah-marah kalau tak dihidang. Ya. Jadi marah dia kalau tak dihidang. Orang sedang musibah, dia kira itu walimah, padahal walimah berbeda dengan takziah. Bengih ke Pak, otak hana ada hidang kopi, hana ada hidang bu, bengih ke, ngambek, lalu pulang, lalu mengatakan ke orang banyak, kurang aja, hana dihormat ke yang baca kopi. Hai orang meninggal, dia sedang ditimpa musibah, kenapa kita pula yang ingin dihormati? Inilah hal-hal yang perlu kadang-kadang fikirkan kembali. Amalan yang paling bagus menghibur orang lain, sebaliknya malah menjadi amalan yang buruk. Berarti kalau begitu amalan terburuk adalah membuat hidup orang lain susah. Apapun kesusahan yang diterima seorang mukmin, dengan keadaan kita, keberadaan kita, kita menjadi orang yang buruk, bahkan kita telah mengamalkan amalan buruk. Makanya hati-hati dengan menyakiti atau membuat keburukan pada orang lain. Ini amalan yang pertama, yaitu membuat kebahagiaan pada diri seorang muslim. Jadi kalau ada seorang istri curhat, ini ibu-ibu misalnya ada temannya curhat, datang ke rumah lalu menceritakan tentang kesusahan hatinya, suaminya pemain game judi online, jadi sudah habis mahar diambilnya, lalu kemudian dia ceritakan segala keluh kesahnya. Di saat itu kita hendaknya menyuruh dia bersabar. Kalau tak mampu bersabar, baru dia mengambil langkah berikutnya. Nasihat kita itu sangat berpengaruh. Salah nasihat, orang akan jatuh ke dalam perbuatan yang salah. Kalau ada seorang tetangga curhat ke kita, dia mengatakan rumahnya kecil, kulkasnya kecil, TV-nya kecil, istrinya juga kecil, dia curhat, maka tak boleh kita ini membuat orang lain susah dan hancur-hancuran dengan mengatakan, kalau aku pegah kan kabel rumah beraya berjuda. Kemudian kita nasihati seorang istri, bilang sama suamimu tu, suruh luaskan tu rumah, cat rumah suruh ganti, jangan naik motor itu terus-terusan, belilah mobil. Dari rencana hidupnya sederhana, pulang dari rumah kita, kemudian hancur-hancuran, mulai ribut dengan suaminya. Kenapa? Terima nasihat kita. Dari rencana tak bercerai, pulang dari rumah kita bercerai. Kita berada di posisi telah melakukan kesalahan dalam nasihat. Nah, ini ternyata berhubungan dengan sosial. Jadi amalan yang terbaik hubungannya dengan memasukkan kebahagiaan kepada diri seorang muslim. Kemudian amalan yang kedua, kata Rasulullah, yang terbaik, yaitu takshifu anhu kurbah, engkau melepaskan kesulitan hidup seorang mukmin. Kalau ada saudaramu yang sedang kesulitan, kata Rasulullah, engkau lepaskan kesulitannya, dia telah melakukan amalan yang paling dicintai Allah SWT. Sederhana bang, kalau ada orang yang sedang sakit anaknya, lalu kemudian tidak tahu, tidak ada kenderaan, anaknya tiba-tiba sakit di tengah malam, tidak tahu mau ke mana dan tidak ada kenderaan untuk dia bawa, mobil pun tak ada. Lalu ketika kita mendengar ada kerasak kerusuk di belakang atau di samping rumah kita, kita datangi, kita tanya ada apa, lalu dia mengatakan anak ilung sakit, tapi tidak ada becak di tengah malam, motor nak mungkin dia bawa dengan motor, tapi mobil pun tak ada. Lalu kemudian kita mengatakan, hana pupuk kajet dan berdebit motolong je. Walaupun jam 3 malam kita sibukkan diri, kita bangun, lalu kemudian kita keluarkan mobil, kita panaskan, lalu kita bawa anaknya sampai di rumah sakit, selesai urusannya. Di tengah jalan suaminya tanya, jadi kiban manyo dengan pulung balah, dengan apa saya balas ini? Ini minyak pun saya tak tahu bayar bagaimana. Oh, tak usah bayar minyak. Nanti aja kalau dah sembuh bayar sekaligus. Kurang ajar sih mau ujung apa. Jadi janganlah begitu.
Ya, kalau lepaskan dan kasihlah, lepaskan kesulitan orang itu dengan sempurna, Bapak Ibu. Bahagianya hati orang tuanya, tak tahu dia mengucapkan terima kasih bagaimana, ya, tak tahu dia membalasnya bagaimana. Terucap di mulutnya jazakallahu khairah, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Allah yang balas, mana ada cilet-cilet. Kalau Allah balas, itu tak sedikit. Allah itu tidak balas dengan 1 kali lipat, Allah balas 10 kali lipat minimal. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah, setiap kebaikan minimal dibalas 10 kali lipat. Bayangkan malam itu kita telah melepaskan kesulitan hidup seorang mukmin. Senangnya hati. Kalau istrinya hamil juga detik-detik mau melahirkan di tengah malam, kita tolong, Masya Allah. Sampai kemudian sampai ke rumah sakit, bertemu dengan dokter, berhasil diselamatkan. Bahagianya hati suaminya. Begitu dilihat anak yang lahir, ternyata mirip orang yang menolongnya. Nyokap palau sih itu yang bahaya di situnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, amalan kedua yang paling dicintai Allah adalah lepaskan kesulitan hidupmu. Maka Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan, ketika ada barang yang jatuh dari kenderaan seseorang, lalu kemudian engkau angkat ke kenderaannya untuk menolongnya, engkau dapat pahala sedekah. Engkau tolong orang tua yang tak mampu menaiki tanjakan, lalu kita dorong dia, engkau bersedekah, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Semua urusan menolong orang lain itu besar pahalanya. Nah, ini yang kedua, berarti masih berhubungan jawaban Nabi dengan sosial, hidup bermasyarakat. Lalu yang ketiga, apalagi jawaban Nabi? Kata Rasulullah, au taqdi anhu dainan. Amalan yang paling dicintai Allah berikutnya adalah engkau melepaskan hutang dari seseorang. Ada orang miskin berhutang di kedai kelontong. Kita tanya sama yang punya kedai, sudah berapa hutangnya? Ternyata Masya Allah sudah mencapai 1 juta, 2 juta, karena tak ada uang dia bayar. Dia ambil beras, dia ambil telur. Akhirnya kita katakan, kajit anak pupu bahlung bayu, biar saya lepaskan ini, sudah selesai di sini. Bayangkan bahagianya seorang muslim yang miskin, dan yang miskinkan adalah Allah. Begitu dia datang, yang punya toko mengatakan, kabereh kabereh, yang ada awai kabereh, hutang yang dulu itu sudah selesai, ya, katanya. Masya Allah, senangnya si miskin. Air matanya memadamkan api neraka untuk kita. Jadi sebenarnya amalan ketiga ini, padahal amalan yang memaafkan atau meringankan hutang orang lain, kita pikir ini adalah amalan yang biasa saja. Ternyata Masya Allah, Allah mencintai orang begini. Dulu dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, dulu ada seorang dari Bani Israel, tajiran, seorang pedagang kaya. Lalu kemudian dia sering memberi hutang kepada orang-orang lain. Lalu kemudian ketika budaknya menagih hutang tersebut, disuruh budaknya tagih hutang. Lalu kemudian dia mengatakan, kalau menjumpai orang yang miskin yang tak mampu bayar hutang kita, maka maafkanlah. Dengan orang kaya tagihlah, tapi dengan orang miskin maafkanlah. Fatajawazu anhu, maafkanlah. La'allallah yatajawazu anna, semoga Allah nanti memaafkan kita dari dosa-dosa kita. Apa yang terjadi? Ternyata 1000 tahun, 600 atau 800 tahun berikutnya, Nabi diberitahu oleh malaikat, si Bani Israel yang kaya itu ternyata telah dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena sering meringankan, memaafkan hutang kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu, kalau orang miskin berhutang sama kita, yang betul-betul miskin, Bang, yang betul-betul miskin, kita lihat habis berhutang, dia bangkrut, tak mampu bayar, mau masuk surga, lepaskanlah. Kita sebutkan kepada orang miskin itu, sudahlah, saya maafkan, tidak usah bayar lagi. Yang kita maafkan 1 juta, 2 juta, paling banyak 10 juta. Tapi Masya Allah, surga yang kita dapatkan tak sebanding dengan 10 juta itu. Tapi dengan orang miskin, ya Bapak Ibu, kalau dengan orang kaya yang rumahnya semakin besar, lalu kemudian motornya pun semakin besar, karena dulu kan motor kurus-kurus, bertambah besar, sampai muncul NMAX, PCX, ya, besarnya subhanallah.
Mobilnya pun semakin besar. Dulu mobil mainan, alhamdulillah hari ini semakin besar. Istrinya pun semakin besar. Tapi hutang tak bayar. Rumah semakin besar, tinggi, pergi umrah setiap waktu, Masya Allah, hutang tak bayar. Dengan orang-orang begini, Nabi mengatakan apa? Matlul ghaniyi dhulmun. Orang yang sudah punya uang tapi tak bayar hutang, dia tunda-tunda hutangnya, zalim, kata Nabi. Ini orang zalim. Kalau mati, mati zalim. Nah, dengan tipikal yang model begini, tak usah maafkan. Kalau ketemu di pasar, kasih tahu dia bahawa kita nanti berurusan di pengadilan Allah. Paling kurang, Pak, kalau dia tak mau bayar di dunia, tidak akan hilang uang kita. Tunggu di akhirat. Nabi sudah mengatakan itu. Karena dia tak bayar hutang, maka kebaikan dia, umrah dia, salatnya dia diambil Allah untuk membayarkan hutang. Dikirim ke kita. Lalu tak cukup rupanya, terlalu banyak korban yang dia tipu dengan pura-pura berhutang, maka dosa orang yang menjadi korbannya diambil Allah, ditimpakan kepadanya. Di situ dia kira bahwa dia masuk surga, padahal dengan hutangnya ternyata dia masuk neraka. Kita yang mengira diri masuk neraka gara-gara banyak ditipu-tipu orang, Pak, akhirnya masuk surga. Nah, ini kan wajah-wajah kena tipu tu. Karena wajah orang baik itu sering kena tipu, Pak. Datang orang ketok pintu rumah, air mata berlinang, lalu mengatakan dia tidak ada uang mau beli beras, lalu dia bilang saya perlu modal usaha. Akhirnya kita kasih. Dia minta 3 juta, kita kasih 2.999. Kata kita diskon. Dia janji 3 bulan dia bayar. Sudah 3 tahun tak datang-datang. Kita telepon, yang ngangkat Telkomsel. Ya. Kita cari rumahnya, ternyata sudah pindah. Begitulah keadaan orang hari ini. Berjumpa lebih reman dia daripada kita. Dia pula yang membelalakkan matanya ke atas kita, sehingga kita tak berani lagi menagih hutang. Tunggulah di akhirat, maka beruntunglah kita. Makanya kadang-kadang kita ini masuk surga gara-gara ditipu orang, Pak. Saja yang sudah kena tipu ni, banyak-banyak sabar, Pak. Banyak-banyak sabar. Takkan hilang sepeser pun, ambil di akhirat. Tapi kalau dengan orang miskin, maafkanlah. Apa kata Allah? Wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau engkau menemui orang yang susah membayar hutang karena kemiskinannya, maka berikanlah dia maisarah. Nah, disuruh kasih maisarah, yaitu keringanan. Nah, ini amalan ketiga. Ternyata berhubungan dengan sosial, masyarakat. Dan amalan yang terakhir adalah au tatruda anhu ju'an, yaitu ketika engkau mengusir rasa lapar pada orang lain. Masya Allah, memberi makan orang, Pak. Ternyata itu amalan yang paling dicintai Allah. Makanya dalam Ramadan kita dididik itu. Kata Rasulullah, barang siapa memberi makan bukaan puasa, maka Allah berikan pahala orang yang memakan hasil bukaan yang kita beri, tanpa mengurangi pahala dia. Kita cuma disuruh kasih makanan berbuka, tidak disuruh kasih makanan sahur, hanya makanan berbuka. Dengan dia berbuka apa yang kita beri, pahalanya diambil, dikopi oleh Allah, lalu diberikan kepada kita hanya dengan modal memberi makan orang sedang berbuka puasa. Kan luar biasa itu. Sayangnya orang hari ini, Pak, tak berusaha mengejar itu. Jadi kasih makanan buka puasa hanya nunggu jadual saja. Jadi dalam satu kampung nanti kan diumumkan, misalnya ini malam ke-21 yang kasih makanan ke Menasa Lorong Jokowi misalnya gitu. Nah, itu contohnya. Jadi tunggu sekitar, ditanya orang sudah kasih makanan, sudah pernah kasih makanan berbuka, ada kasih, belum jadual saya. Rugi betul, Masya Allah. 30 hari Allah tunggu untuk mengambil pahala orang, kita tak lakukan sekalipun, hanya nunggu jadual. Begitu datang jadual, satu hari sebelum datang jadual, mati kita, Pak. Datang malaikat maut, mati, tak sempat kasih, menyesallah kita seumur hidup, Masya Allah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, memberi makan orang yang lapar itu besar sekali pahalanya. Allah sangat cinta orang begini. Apalagi yang kita beri ini orang miskin. Cuma hati-hati, Allah mengatakan apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan engkau dapatkan kebaikan kecuali engkau yang beri, kecuali engkau memberi apa yang engkau cintai. Jadi kalau kasih ke orang yang kita suka, kasih ke orang. Yang jangan kita tidak suka, itu yang kita kasih ke orang.
Kalau kirim kuah ke tetangga, kita suka, itu yang dikasih. Ini ada kuah kari ayam yang dikirim ke tetangga, tulang-tulang, tulang di sayap, tulang di kaki, tulang di leher. Sedangkan yang daging-daging kita simpan, itu tak dapat apapun, tidak dapat. Makanya Bapak Ibu juga begitu. Kalau kasih ke menasah untuk bukaan, kasih yang bagus, yang berkualitas. Kalau kasih bakwan yang banyak isi dalamnya, ada udang mati di atasnya satu. Baik daripada udang mati satu. Kemudian di samping kanan bakwan, bawang-bawang penuh, Pak. Orang waktu gigit bahagia. Kalau kasih risol yang di dalamnya ada telur rebus dibelah 10, kemudian ada sosis dibelah 13, ada saus, ada mayonnaise, orang bahagia, Pak. Waktu dia gigit, dia ikhlas, dia bilang sama Allah, Masya Allah, ambillah pahalaku untuknya ya Allah. Ini enggak, kasih bororom, Pak. Waktu digigit, bukan ceron keluar, angin ini Pak. Waktu digigit seharusnya kan ceron keluar gitu kan, Pak. Keluar gula merah kan, ya, sampai meleleh di bibir kan. Kemudian karena tidak mubazir, supaya enggak mubazir, dihisapnya lagi, saking enaknya. Ini akan dia doakan ke Allah, ambil pahalaku ya Allah, ambil pahalaku. Kalau kasih bororom yang 500, yang waktu digigit keluar puff. Jangankan gula merah, gula putih pun tak ada. Andalan cuma tepung dan kelapa pun seperti kepala suami kita. Jadi kelapa di atas tu kayak kepala suami, Pak. Rambut sini sikit, sini sikit, sini sikit. Yang ini dah botak setengah, Pak. Digigit, apa kata orang itu? Kurang aja. Nyom hijau ini. Mau dia buang, tak tahu mau dibuang ke mana. Terpaksa ditelan, tapi hatinya menderita setahun, Pak. Dia ingat itu. Dia katakan ke Allah, ya Allah, biar cuk pahala dong. Kok kurang aja, laknat dah urangnya ya Allah. Jangan ambil pahalaku ya Allah, jangan ambil. Begitu orang, Pak. Jadinya kalau kasih makan ke orang, kasih makan yang baik-baik. Coba lihat, ternyata 4 jawaban Nabi semuanya berhubungan dengan sosial. Makanya kita hari ini yang tarawih, Masya Allah, luar biasa. Yang salat jamaah, Alhamdulillah. Tahajud tak pernah tinggal, Quran khatam berkali-kali. Tapi selama Ramadan, Masya Allah, tak pernah bersedekah sekalipun. Hidup di masyarakat cuma datang, keluar dari rumah, naik ke pintu musalla, turun, masuk lagi ke pintu rumah. Tak ada sosialnya sedikit pun. Ini orang tak disayang Allah. Ketahuilah itu, tak disayang Allah ya. Tapi kalau kita jaga 5 waktu, kita tak sempat puasa Senin Khamis, tak sempat puasa-puasa sunnah yang lain. Tapi asal ada sesuatu yang dibutuhkan, kita berada di depan ya. Kalau ada sesuatu yang membutuhkan harta kita, kita ada untuk menolong mereka. Inilah manusia terbaik. Maka Nabi tutup hadis itu. Ini sudah terakhir nih, Pak, 1 menit saja sebagai penutup hadis. Tak baik hadisnya kita gantung ya. Apa penutup hadis itu? Kata Rasulullah, wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadza masjidi syahran. Aku keluar dari rumahku untuk menyelesaikan hajat seorang saudaraku yang mukmin, kata Rasulullah. Apa saja hajatnya, menolong siapa saja, itu lebih kusukai amal itu daripada i'tikaf di masjidku selama sebulan. I'tikaf di masjid Nabi sebulan, Pak. Kita umrah 12 hari, di masjid Nabi cuma 5 hari. 1 kali solat di masjid Nabi, 1000 kali solat di masjid yang lain. Itu baru solat. Kalau i'tikaf sebulan tak keluar-keluar, zikir di situ, tidur di situ, semuanya di situ, salat sempurna di situ. Berapa besar pahala. Tapi Masya Allah, kalah pahala itu dengan perbuatan sosial. Makanya hari ini orang yang tertipu, tiap-tiap tahun umrah, tiap-tiap tahun umrah. Jadi selalu dia katakan, kok rindu dong ke Kaabah. Saya rindu sekali ingin datang lagi menjumpai Nabi. Saya ingin ke Masjidil Haram. Tip-tip tuan, Pak, asal ada promo, dia sudah ada di situ. Di mana-mana ada promo, ada dia. Tapi tidak semua ada dia, ada promo. Selalu tiap tahun umrah, tiap tahun umrah. Tetangganya yang lapar di samping rumah, tak pernah ditolongnya. Keponakannya tak sekolah karena miskin, tak pernah ditolongnya. Pak wanya, miwanya, pak ciknya di kampung hidup menderita, 1 minyak pun tak pernah dia kirimkan. Subhanallah, tertipulah dia. Disitulah syaitan bermain
Maka ingat-ingatlah agar masuk surga, buatlah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mampu mengamalkan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.